Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hilman Rofi Azmi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar BK, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang konsep dasar BK. Nah, di sini saya bersama 4 rekan dan rekanita saya. Yang pertama ada Silvianti, yang kedua Nur Inayatinisa, yang ketiga Dimas Endra Irawan, dan yang keempat Siti Fatihatun Nisa. Nah, di sini nanti kita akan menyampaikan beberapa pembahasan tentang konsep dasar BK. Dan untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekanita Silvianti. Kepadanya saya persilakan. Konsep dasar bimbingan dan konseling. Pengertian BK. Istilah BK adalah guidance. Istilah konseling adalah konseling. Menurut Yearbook of Education, bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan sesuai dari secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Selanjutnya, menurut Jones, bimbingan adalah bantuan kepada individu dalam membuat suatu pilihan yang cerdas atau tepat dalam penyesuaian kehidupan mereka. Kemampuan itu bukan merupakan faktor bawaan, tetapi harus dikembangkan. Berdasarkan definisi bimbingan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukannya. Kedua, bantuan tersebut diberikan kepada setiap orang, namun diberikan kepada individu yang membutuhkan atau benar-benar harus dibantu. Bimbingan merupakan suatu tuntunan. Bimbingan merupakan suatu proses kontinu. Menurut Rohman dan M. Surya, konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang di mana yang orang, yaitu klien, dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Menurut Winkel, konseling adalah serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseling atau klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Kesimpulannya, konseling merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapkan klien dengan cara wawancara atau dengan cara disesuaikan dengan keberadaan lingkungannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada pemateri kedua, yaitu Nur Inayatinisa. Kepadanya kami persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep dasar BK yang kedua, yaitu tentang tujuan layanan BK. Nah, BK di sini bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar atau akademik, dan karir. Di sini tujuan BK yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseli adalah yang pertama, memiliki komitmen dan iman kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki sikap toleransi umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga,
yaitu memahami pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sikap positif atau aspek terhadap yang kelima, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Dan yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu tugas BK yang terkait dengan aspek akademik adalah yang pertama, memiliki kesadaran akan potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang luas. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Nah, yang ketiga, tujuan BK yang terkait dengan aspek karir adalah sebagai berikut. Memiliki pemahaman diri yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar dengan persyaratan keahlian bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita konseling. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tujuan, dan selanjutnya yaitu pembahasan fungsi layanan BK yang akan disampaikan oleh rekan Dimas. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan prinsip-prinsip BK. Fungsi layanan BK. 1. Yaitu fungsi pemahaman yang membuat agar konseling memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. 2. Fungsi penyesuaian, membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungan. 3. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan merupakan upaya konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupa mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. 4. Fungsi perbaikan. Fungsi ini membantu konseling memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, perkasaan, dan bertindak. 5. Fungsi penyembuhan. Fungsi ini berupaya untuk memberikan bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah. 6. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi yang membantu konseling menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. Prinsip-prinsip layanan BK. 1. BK yang dimaksud untuk anak-anak, orang dewasa, dan orang yang sudah tua. 2. Prinsip BK bertujuan untuk memajukan penyesuaian individu. 3. Harus menyeluruh ke semua orang. 4. Semua dosen atau tutor di kampus seharusnya menjadi pembimbing. 5. Sebaiknya semua usaha pendidikan adalah bimbingan. 6. Perbedaan setiap orang harus diperhatikan. 7. Diperlukan pengertian yang mendalam mengenai apa yang dibimbingnya. 8. Memerlukan sekumpulan catatan mengenai kemajuan dan keadaan mahasiswa. 9. Kerjasama dan pengertian orang tua sangat diperlukan. 10. Berani bertanggung jawab sendiri dalam mengatasi permasalahannya. 4. Bersifat fleksibel atau. Terima kasih. Sekian.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang asas. Nah, di sini ada beberapa asas dan saya akan menerangkan satu persatu. Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas BK yang menuntut kerahasiaan data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sarana layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diketahui orang lain. Nah, terus selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas BK yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik atau melayani pelayanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Terus selanjutnya atas keterbukaan. Asas BK yang menghendaki agar peserta didik dan orang tua atau wali yang menjalani sasaran terbuka dan tidak berpura-pura. Nah, selanjutnya asas kegiatan. Asas BK yang menghendaki agar peserta didik dan orang tua atau wali sarana layanan berprestasi secara aktif dalam kegiatan BK. Selanjutnya asas kemandirian. Apa itu asas kemandirian? Asas BK yang merujuk pada tujuan umum BK, yaitu peserta didik diharapkan menjadi individu yang mandiri. Selanjutnya asas kekinian. Asas BK yang menghendaki objek sarana layanan BK ialah permasalahan kondisi sekarang. Selanjutnya asas kedinamisan, yaitu asas BK yang menghendaki agar isi layanan pergerakan maju, tidak menonton dan terus berkembang. Selanjutnya asas keterpaduan. Asas BK yang menghendaki agar adanya layanan yang dilakukan pendidik atau pihak lain secara menunjang. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai pembahasan tentang konsep dasar BK, dan kurang lebihnya saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau pembahasan dari kami yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.